Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ni arsyadakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang tercurah pada duha ini. Menjelang siang ini Allah pertemukan kita di Masjid Ar-Rahah yang masih belum jadi, dan semoga Allah berikan kemudahan nantinya untuk bisa berdiri dan bukan sekedar megah tetapi juga banyak manfaat dan kemudian makmur dengan hal-hal yang bisa mendatangkan pahala di sisi Allah SWT. Pada duha ini kajian tetap kita ngambil dari Riyadhus Shalihin dan kelanjutan, tapi yang pakai pedoman rebunan pagi. Sekaligus ini mungkin tidak seperti biasanya yang full, karena ini nanti juga ada kegiatan untuk persiapan tabligh akbar besok Ahad mendatang tanggal 15 Oktober. Baik, kita di bab muraqabah, ya, bab muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Kali ini kita sampai di hadis yang keempat di bab ini, atau hadis yang ke-63. An Anasin radhiyallahu anhu qala, innakum la ta'maluna amalan hiya adaku fi ayunikum minasy-sya'ri. Kunna na'uduha ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Rawahul Bukhari. Wa qala al-mubiqat yakni al-muhlikat. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kalian la ta'maluna amalan, telah melakukan suatu perbuatan, hiya adaku fi ayunikum minasy-sya'ri, yang dalam pandangan mata kalian lebih lembut dari sehelai rambut. Kunna na'uduha ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kami menganggapnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat, yakni muhlikat, sebagai perbuatan yang bisa membinasakan. Rawahul Bukhari. Hadis ini ini adalah suatu perkataan sahabat Anas bin Malik, tetapi beliau menggambarkan dan membandingkan keadaan di mana bagaimana kehidupan para sahabat ketika bersama Rasulullah SAW. Kemudian di saat berikutnya sepeninggal Rasulullah SAW, yang kita tahu bahwa Anas bin Malik ini adalah sahabat yang satu, dia ini termasuk sigharus sahabah, sahabat junior, di mana ketika Nabi hijrah itu beliau berumur 10 tahun. Kemudian Nabi berada di Madinah sekira 10 tahun. Berarti ketika Nabi wafat beliau berumur sekira 20 tahun. Lalu beliau diberi umur panjang oleh Allah SWT. Artinya sepeninggal Rasulullah, kemudian orang yang bertemu atau yang tidak sempat bertemu dengan Rasulullah, meskipun dia hidup di zaman Rasulullah, maka mereka masuk kategori tabi'in. Ya. Maka Anas bin Malik itu selain menjumpai masa-masa
Rasulullah, masa-masanya para sahabat, beliau juga banyak bertemu dengan para tabi'in. Bahkan beliau hidup selama lebih dari 90 tahun. Jadi ketemu dengan tabi'in itu kesempatannya juga ya lebih dari 70 tahun ya. Sehingga ini sangat menggambarkan dan valid data-data dari beliau. Beliau bisa membandingkan bagaimana kebiasaan para sahabat di ketika Rasulullah masih ada, kemudian di kehidupan setelah-setelahnya di masa tabi'in. Meskipun apa yang beliau gambarkan ini sebenarnya mungkin dalam ukuran kita sudah hebat banget. Tapi beliau membandingkan antara kehidupan para sahabat di zaman Rasulullah dengan apa yang terjadi di kalangan para tabi'in. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Anas bin Malik, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, beliau ini sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Beliau adalah pembantunya Rasulullah SAW pada saat beliau dihadapkan kepada Rasulullah. Pernah saya sampaikan di sini juga, bukan di sini, maksudnya di sana ya, di kajian yang sama. Ketika Rasulullah hijrah itu sampai di Madinah, para sahabat mereka banyak yang menawarkan apa yang bisa mereka bantu dalam dunia dakwah, sampai mereka juga menanyakan kepada Rasulullah apa yang bisa diperbuat oleh anak-anak mereka. Ada dari Bani Najjar yang mengajukan seorang anak atau remaja bernama Zaid bin Thabit ya, yang dia ini sudah hafal 17 surat pada saat Nabi sampai di Madinah, yang kemudian Nabi membimbing dia hingga menjadi selain penulis wahyu, dia juga ahli dalam bahasa. Dia belajar bahasa Yahudi itu hanya butuh waktu 15 hari saja. Belajar bahasa Suryaniyah membutuhkan waktu 17 hari saja. Nah, ada juga sahabat Anas bin Malik ini dibawa oleh ibunya kepada Rasulullah SAW, di mana ketika para sahabat Ansar mereka memberikan hadiah kepada Rasulullah dengan apa yang bermanfaat untuk dakwah. Ketika itu Ummu Sulaim dia merasa tidak memiliki apa-apa selain yang dia miliki adalah anaknya. Maka ditawarkan kepada Rasulullah supaya Anas bin Malik ini ngenger sama Rasulullah, nyantrik sama Rasulullah, membantu keperluan-keperluan Rasulullah, menjadi pembantunya Rasulullah. Harapannya apa? Supaya anak ini terdidik dengan adab yang diajarkan Rasulullah, melihat bagaimana kebiasaan Rasulullah SAW dan juga mendengar apa-apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Karena kedekatannya, makanya wajar ketika Anas bin Malik termasuk di antara 3 besar yang dalam hal banyaknya periwayatan hadis ya. Setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, kemudian yang ketiga adalah Anas bin Malik. Karena memang beliau mendapati setiap hari bertemu dengan Rasulullah, bahkan di dalam rumahnya. Maka riwayat yang di dalam rumah Rasulullah itu kebanyakan dari Aisyah, dari Anas bin Malik ya. Kalau kita membaca buku judulnya Yaumun fi Baitir Rasul, 1 hari di rumah Nabi ya. Kita pernah bahas itu di Posku Ibnu Abbas, bukan di CKD ya, forum CKD. Buku ini tentang wisata rohani ke rumah Nabi, judul terjemahannya. Riwayat yang menggambarkan bagaimana kebiasaan Rasulullah di setiap hari di dalam rumahnya, yaitu yang banyak meriwayatkan adalah Anas bin Malik, karena beliau adalah pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Darinya kita kemudian mendapatkan banyak sekali pelajaran yang sekiranya tidak ada Anas bin Malik, mungkin ya sedikit yang bisa kita informasi sampai kepada kita. Dan itu juga sudah menjadi kehendak Allah. Allah menjadikan Anas bin Malik di antara sahabat yang kemudian memberikan informasi kepada umat Muhammad tentang apa yang dilakukan, apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW.
Di umur 10 tahun itu ketika dihadapkan kepada Rasulullah, Ummu Sulaim juga meminta doa Rasulullah. Tolong doakan anak ini. Maka Nabi mendoakan Anas bin Malik dengan doa yang juga sangat masyhur, Allahumma tawil umrahu wa aktir malahu wa waladahu. Ya Allah, panjangkanlah umurnya, perbanyaklah hartanya, wa barik lahu dan berkahilah ia. Jadi apa tadi? Panjang umurnya, banyak anaknya, apa lagi? Hartanya juga banyak, ya. Panjangkan umurnya, banyakkan anak dan hartanya dan berkahilah ia. Ya, Allahumma tawil umrahu wa aktir malahu wa waladahu wa barik lahu. Ya. Ada berapa tadi? Panjang umur, banyak harta, banyak anak, kemudian ya diberkahi oleh Allah SWT. Nah, yang kemudian terjadi seperti apa yang Nabi doakan untuk beliau. Beliau adalah orang yang berumur panjang, ya. Kemudian anak-anak juga banyak, ya. Kesaksian dari salah satu putrinya namanya Umayyah, ya. Dia mengatakan, namanya putrinya berarti dia ngomong masih hidup, ya. Di saat itu dia katakan kepada orang-orang bahwa anak dan cucu Anas bin Malik yang sudah dikubur di Baqi itu ada 129. Padahal ketika itu Umayyah masih hidup, ya. Nggak tahu berapa jumlah anaknya, ya. Nah, saya jadi ingat kemarin hari Jumat, ya. Hari Jumat saya alhamdulillah turut hadir bertemu dan juga makan bareng Syekh Dr. Bilal Philip, ya, bukan Bilal. Kalau Mas Bilal Natasa udah tiap hari ketemu, ya. Ini Bilal Philips, ya. Sebagaimana Philips bikin terang itu betul-betul juga bikin terang, ya. Cuman sayangnya beliau sebenarnya bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris, ya. Cuman beliau menyampaikannya pakai bahasa Inggris ternyata, ya. Jadi ya saya hampir nangis juga, nangis haru, ya. Karena orang pada ketawa, saya tidak ngerti lucunya di mana, ya. Yang ngerti global, tidak ngerti apa ini, kalau hal-hal plesetan tidak ngerti saya. Nah, ini hal yang menarik pada beliau ini, umurnya 76 tahun, ya, tapi masih energik, masih bisa sampai ke sana kemari, Jogja, Jakarta, tinggalnya di Kanada, ya. Masih berdakwah keliling dunia, ya. Beliau juga bikin perguruan tinggi juga. Umur 76 tapi Masya Allah masih sangat energik, ya. Dan bahkan memang dari penampakannya ya dikiranya umur antara 50 sampai 60 tahun lah, ya. Karena bahkan kumisnya, jenggotnya pun belum berubah atau belum begitu tampak ubannya, ya. Anaknya 24, ya. Anaknya 24. Masya Allah. Ada 48 tangan yang menengadah untuk mendoakan beliau. Luar biasa, ya. Nah, ini Anas bin Malik apa? Mesti ada yang tanya istrinya berapa, ya. Ya, istrinya 3, ya. Istrinya 3, anaknya 24. Ya. Tapi seringnya orang malah nanya istrinya, anaknya kayak jadi target, ya. Anaknya sekian itu, bukan target istrinya sekian, ya. Ya, jadi istrinya 3 karena pengen punya anak berapa? 24 tadi, ya. Dan itu masih OTW juga mungkin, ya. Dan yang jelas cucunya insya Allah juga lebih banyak daripada daripada anaknya, peluangnya. Ya, ini doa itu doa kalau Nabi Ibrahim mengajarkan pada kita ketika diberikan oleh Allah karunia berupa anak, ya. Yakni bahkan di saat beliau berumur yang sudah sepuh lalu diberi karunia oleh Allah anak, yakni Ishak dan Ismail, ya. Beliau bertahmid kepada Allah. Setelah bertahmid kepada Allah, minta lagi, ya. Jadi setelah mengatakan alhamdulillahilladzi wahabali, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kepadaku, ya, di usia tua Ishak dan Ismail. Lalu beliau berdoa lagi, ya. Ini adab kepada Allah seperti itu, ya. Yang kalau itu kita terapkan di kalangan manusia, ya mesti malah misu-misu gitu, ya. Contohnya gini, ya. Misalnya, ya, ada orang yang ngasih hadiah ke saya. Ngasih hadiah motor misalnya, ya.
Lalu saya bilang, matur nuwun atas hadiahnya. Mau pilih sisan nggih kula nggih. Kira-kira gimana kira-kira? Ya. Jadi udah dikasih motor, ya. Saya terima kasih, ya. Tapi setelah itu nuding liyane, ya. Mau pilih sisan nggih kula nggih. Kira-kira piye? Ya. Dikei yati ngrogoh rempelo jenenge. Tapi adab ke Allah seperti itu. Kenapa? Kan Allah Maha Kaya. Ya. Manusia itu fakir, tidak punya apa-apa, segala hal butuh kepada Allah. Maka itu yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Begitu dia bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, beliau minta lagi, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya. Ini doa tambahan setelah diberikan nikmat. Ya. Wahai Rabbku, jadikanlah aku termasuk orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, disertakan selalu, ya. Disertakan selalu. Kalau Anda mendoakan diri Anda, maka jangan lupakan doakan juga orang tua Anda, doakan juga anak cucu Anda, ya. Bukan sekedar anak dan cucu juga, ya. Karena sebagaimana juga kita mengharapkan anak dan cucu kita mendoakan kita sebagai pendahulunya, sebagai leluhurnya, maka kita juga mendoakan mereka. Nah, hal ini juga tidak hanya di satu ayat ya, Nabi Ibrahim mendoakan untuk cucu-cucunya, untuk anak keturunannya, bukan saja keturunan langsung ya, tapi juga anak keturunannya, cucu-cucunya. Ketika Allah menguji Ibrahim alaihissalam dengan beberapa kalimat, ya, ketika itu Allah memberikan penghargaan kepada Ibrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat, ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, yakni diuji dengan perintah dan larangan. Fa'atammahun, lalu Ibrahim mampu menyempurnakannya. Apa yang Allah perintahkan, beliau kerjakan. Apa yang Allah larang, beliau tinggalkan. Ya. Lalu apa yang Allah berikan kepada beliau? Qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah berfirman, aku hendak menjadikan kamu sebagai pemimpin bagi umat manusia. Qala wa min dzurriyyati. Ya. Dia tidak melupakan untuk anak dan cucunya. Maka dia mengatakan, qala wa min dzurriyyati, begitupun dengan anak dan cucuku, dengan keturunan-keturunanku. Beliau mohon kepada Allah, ini kayak tadi, udah dikasih sama Allah, udah kamu jadi pemimpin bagi umat manusia. Nggih kula nyuwun tambahan, anak cucuku kula nggih dadi pemimpin. Ya tadi kan, ya. Jadi ada pada Allah memang seperti itu, ya. Dan karena memang Allah itu as-samad, tempat bergantung segala kebutuhan manusia, sedangkan manusia fakir, manusia tidak memiliki apa-apa, maka adab bahkan jangan sampai kita mengurusi diri kita sendiri, merasa mampu mengurus diri kita sendiri tanpa pertolongan dari Allah. Sampai adab seorang hamba pada Allah mengatakan, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau ya Allah membiarkan aku mengurus diri saya sendiri walau sekejap mata. Kita tidak bisa lepas dari pertolongan Allah walau sekejap mata. Sekejap mata kita itu, ya, kejap demi kejap mata kita, nafas demi nafas kita itu selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbanyak permohonan kita kepada Allah apapun itu, ya. Makanya dari hal besar sampai hal yang kecil, jangan merasa sia-sia, jangan merasa malas untuk memohon kepada Allah, ya. Makanya juga adab seorang hamba ketika pada Allah tidak boleh kalau mengatakan kalau bisa ya Allah. Allah kok dibilang kalau bisa. Ya Allah kalau bisa tolong saya dikasih. Itu enggak adab itu, ya. Minta-minta aja, Allah tuh Maha Kaya, ya. Jangan ya Allah kalau bisa tolong berikan saya rumah yang misalnya rumah yang cukup, rumah yang berkah dan sebagainya. Artinya jangan mengatakan ya Allah kalau bisa, ya, berilah saya rumah yang megah, ya. Ya Allah kalau bisa mudahkan ini pembangunan Masjid Ar-Roha. Kok sama Allah kok kalau bisa? Allah itu Maha Kuasa, gitu ya. Minta-minta aja bahwa
kalau kemudian apa yang kita mohonkan itu terjadinya tidak persis seperti apa yang kita inginkan, bukan karena Allah tidak mampu, ya. Tapi apa? Ya, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Mungkin Allah mengalihkan dengan hal yang lebih manfaat, ya. Mungkin Allah ya tahu memang yang paling baik untuk kita ya segitu, yang kalau lebih malah akan madarat, ya. Makanya segala hal itu kita harus senantiasa husnudzon kepada Allah. Seperti kemarin yang pernah kita sampaikan tentang bagaimana penjagaan Allah kepada hambanya. Kadang-kadang Allah berikan seseorang sakit itu demi untuk menjaganya. Karena bisa jadi ketika dia dalam keadaan sehat, dia akan gunakan sehatnya untuk maksiat. Maka sakitnya lebih baik, sakit dia lebih baik untuk dirinya. Mungkin saja ketika seseorang diberi sakit langsung sembuh, kemudian dia lupa bersyukur pada Allah, ya. Atau mungkin kemudian ya dosa-dosanya belum banyak yang berguguran, ya. Karena kesabarannya belum apa ya, belum terijawantahkan, ya. Sehingga kemudian begitu sembuh dia lupa untuk bersyukur kepada Allah. Ala kuliah segalanya yang terjadi atas kita itu, kalau kita sikapi dengan baik, dengan benar, maka itu adalah kebaikan. Tidak ada takdir yang buruk. Intinya bahwa keburukan yang dimaksud adalah keburukan dari sisi menyikapi, ya, dari sisi menyikapi apa yang Allah takdirkan untuk diri kita. Baik, kembali kepada Anas bin Malik. Jadi beliau seorang sahabat yang dia mengalami beberapa fase, artinya setidaknya perpindahan generasi, transisi dari masa sahabat ke masa tabi'in. Beliau sudah merasakan perbedaannya, ya. Maka apalagi seandainya kemudian apa yang dilihat beliau di zaman Rasulullah dibandingkan dengan hari ini, ya, lebih jauh lagi perbedaannya, ya, sangat-sangat ekstrim. Di masa tabi'in saja beliau mengatakan, istilahnya semacam mengeluhkan, ya, terus sekarang nggak seperti ini, ya. Beliau katakan di dalam ucapannya tadi, innakum la ta'maluna amalan, kalian telah berbuat dengan suatu perbuatan, ya. Hi adaku minasyari, di dalam pandangan mata kalian itu lebih lembut dari selai rambut, yakni dianggapnya sebagai sesuatu yang remeh, sesuatu yang tidak membahayakan. Padahal dulu kunna na'udu inda'ati Rasulillah minal mubiqat, padahal kami menganggapnya di masa Rasulullah itu sebagai sesuatu yang membinasakan, termasuk aib besar, ya, termasuk suatu, ya, dosa yang mereka khawatirkan itu akan menghapus pahala-pahala mereka, yang akan menjadikan mereka masuk neraka. Tapi di masa yang beliau lihat ketika itu, apakah itu masa tabi'in atau juga sebagiannya, ya, berarti masa tabi'in, orang yang melihat beliau itu berarti setidaknya mereka masuk dalam kategori tabi'in. Jadi supaya kita memahami masa atau seseorang dikatakan sahabat itu dengan 3 kriteria, ya. Man laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'min wa mata 'ala dzalik. Orang yang pernah ketemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman, kemudian mati dalam keadaan beriman, maka itu ciri dari sahabat, atau syarat seseorang disebut sebagai sahabat. Itu ada 3 tadi. Nah, maka ketika ada satu syarat itu tidak terpenuhi, dia bukanlah sahabat, ya. Meskipun hidup di zaman siapa? Pada saat Rasulullah masih hidup, dia sudah ada juga dan mungkin juga sudah dewasa. Tapi kalau dia tidak ketemu dengan Rasulullah, tidak disebut sebagai apa? Seorang sahabat, ya. Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in. Pun begitu dia punya keutamaan luar biasa, ya. Ahnaf bin Qais, ya, dia memang di zaman Nabi masih hidup, beliau juga sudah ada, sudah dewasa, ya. Tapi beliau tidak bertemu dengan Rasulullah. Dia berguru kepada Umar ibn Khattab, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tabi'in itu mereka yang bertemu dengan sahabat,
Ya. Mereka yang bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian tabi'ut tabi'in itu adalah orang yang apa? Bertemu dengan tabi'in. Mereka sudah tidak ketemu dengan sahabat. Yang walaupun misalnya ya di masa siapa ini? Anas bin Malik masih hidup, ya, itu banyak orang ya yang dia mungkin juga kapasitasnya sebagai ulama, tapi kalau dia tidak bertemu dengan sahabat, dia bukanlah seorang tabi'in. Tapi apa? Tabi'ut tabi'in. Ya. Ini semua ini masuk dalam kategori generasi terbaik. Nah, artinya apa? Ya ini sebenarnya dari sisi penggambaran dari Anas bin Malik ya, supaya orang-orang yang beliau lihat ya, mereka lebih berhati-hati lagi ya. Kalau kalian ngikutin para sahabat ya, kalau kalian ikuti Rasulullah, jadi punya Rasulullah, jangan gini-gini amat ya. Perbaiki keadaan kalian ya. Dan sebenarnya mereka udah bagus kalau dalam menurut pandangan apa? Ukuran kita sekarang ini. Karena mereka semua adalah termasuk 3 golongan yang kita memang harus meyakini mereka adalah generasi terbaik umat ini. Ya. Tuba liman ra'ani kata Rasulullah. Beruntunglah orang yang melihatku, yakni para sahabat yang bertemu dengan Rasulullah. Wa tuba liman ra'a man ra'ani. Dan beruntunglah orang yang melihatku, yang melihat sahabat. Siapa? Yang melihat sahabat siapa? Tabi'in. Wa tuba liman ra'a man ra'ani. Dan beruntunglah orang yang melihatku. Yang melihat tabi'in siapa? Tabi'ut tabi'in ya. Nah, mereka adalah generasi utama. Khairul khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia di zamanku, zaman para sahabat, mereka bersama Rasulullah. Summal ladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, yakni para tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian yang setelah tabi'innya, yakni para tabi'ut tabi'in. Ya, maka tentu saja menjadi juga kelayakan bagi kita kalau kita ingin ngikutin generasi terbaik, ya kita perlu membaca bagaimana kehidupan mereka. Kita harus luangkan waktu belajar tentang karakter para sahabat ya. Ini juga berfaedah juga untuk mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita seperti siapa karakternya, atau mau seperti apakan karakternya ya, atau kita lihat dia punya bakat seperti siapa, itu lihatlah ya, bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in, bagaimana para tabi'ut tabi'in, itu nanti kita akan mendapatkan kemiripan-kemiripan itu di antara anak-anak kita. Ada yang mirip di antara para ya, sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dari sisi potensinya. Kalau kita sudah punya dan bisa melihat potensi-potensi itu, ya kita kemudian makin rajin belajar lebih khusus lagi tentang sahabat, tentang tokoh, tentang ulama yang dia itu potensinya bisa ditiru oleh anak-anak kita. Ya. Ini di antara cara mudah untuk melejitkan potensi anak-anak kita dengan melihat potensi mereka, diukur dengan orang-orang yang sudah memang sudah berada di puncak, ya, berada di puncak keutamaan di bidang masing-masing, ya. Sehingga kita bisa melihat anak saya ini potensi di apa. Oh, ada kok dulu ulama, tokoh kaum muslimin yang punya unggulan dalam hal ini, ya. Ini pentingnya kita membaca sirah, pentingnya kita juga membaca tentang kehidupan para rijal. Itu yang dimaksud oleh Abu Hanifah. Kenapa beliau mengatakan al-qissatu wa habulai minal fiqh. Saya belajar tentang sirah, saya belajar tentang kisah para tokoh itu lebih aku sukai daripada ketika saya belajar fikih. Mungkin banyak yang sama ya, tapi bukan sama alasannya. Kalau orang sekarang itu lebih suka
baca kisah karena apa? Dibanding fikih. Ya. Mergo males mikir kadang-kadang ya. Karena kalau belajar fikih apa? Akeh mikir gitu ya. Beliau seorang ahli fikih. Beliau seorang ahli fikih. Jadi pantas kalau beliau mengatakan seperti itu. Ya, kalau itu yang mengatakan pembuat atau sutradara film ya macam itu ya wajar itu ya. Atau mungkin ya karena kesukaannya di situ. Tapi beliau ini mengatakan kapasitas beliau sebagai seorang fuqaha. Artinya tetap fikih dipelajari, beliau adalah penghulunya para ahli fikih, tapi beliau katakan apa? Saya lebih suka, artinya semangat untuk membaca kisah-kisah. Kenapa? Karena pada kisah orang-orang yang punya keutamaan, di situ ada ilmu dan juga ada adab. Ya. Ada ilmu dan juga ada adab. Ya. Tidak hanya mengambil sisi ilmunya saja, tapi juga bisa belajar adabnya. Ya. Seseorang juga bisa kemudian mempelajari bagaimana tokoh itu bisa mencapai derajat sedemikian rupa. Proses apa yang mereka jalani. Itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Ya. Pola-polanya bisa dipelajari. Dan kita ini di antara keuntungan orang yang hidup di akhir zaman, itu contoh semua model sudah ada. Ya. Artinya kalau mencari model opo wis ono, sebelum kita sudah ada. Yang baik maupun yang buruk, semua sudah ada. Ya. Mereka yang ahli dalam bidang-bidang segala jenis kebaikan, semua sudah ada. Ya. Termasuk para perusak orang-orang yang melakukan dosa jenis apapun sudah dilakukan. Ya. Makanya orang yang hidup di akhir zaman, bagi yang bisa mengambil pelajaran, dia banyak mengambil pelajaran. Ya. Karena apa? Ya, dia bisa membaca kisah-kisah orang dahulu, apalagi dari sumber yang benar-benar benar, pasti benarnya, dari Quran yang menyebutkan bagaimana umat-umat terdahulu dengan berbagai macam modelnya juga sudah Allah kisahkan. Bahkan di 2/3 Al-Quran itu berisi kisah, supaya kita bisa mengambil pelajaran. Ya. Jadi bukan saja di kalangan umat Muhammad, bahkan sejarah orang-orang dahulu yang penting untuk kita ketahui, yang sudah benar jelas beritanya, itu Allah sebut di dalam Al-Quran. Allah kisahkan dalam Al-Quran supaya kita bisa mengambil pelajaran. Ya. Ditambah lagi kita juga punya contoh kisah-kisah ya di zaman umat Muhammad, karena kita ini di Nabi terakhir, kemudian di antara umat Nabi Muhammad pun kita juga berada di relatif akhir-akhir zaman, karena tanda-tanda dekatnya kiamat ya sudah banyak yang terjadi. Ya. Sehingga lebih banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita dalami ya, untuk kemudian satu sisi lebih waspada terhadap apa-apa yang bisa mengarahkan potensi-potensi itu kepada hal yang merusak, seperti orang-orang dulu juga telah rusak karena itu. Makanya dalam banyak hadis Nabi sering menyebutkan ya, sesungguhnya kerusakan orang-orang sebelum kalian karena ini dan itu kan sering ya, supaya kita bisa mengambil pelajaran. Nek melakumu kaya ngono kuwi dadine kaya kae lho, gitu ya. Kalau kamu pengen seperti mereka, ya, maka berbuatlah begini. Maka sangat penting sekali kita belajar tentang sirah, belajar tentang bagaimana kehidupan orang-orang dahulu. Ya, karena ya kehidupan itu bergulir. Ya, cerita orang sekarang itu sudah ada ceritanya orang dulu ya. Hanya ganti orang, ganti tempat, ganti waktu, tapi jalan ceritanya mirip-mirip itu sudah ada semuanya. Ya. Orang melakukan apa, akibatnya apa, itu sudah ada semuanya. Ya. Makanya penting bagi kita untuk belajar sejarah. Makanya juga belajar tentang kisah. Ya. Di antara ulama mengatakan bahwa kisah itu, Imam Hasan Al-Basri mengatakan al-qissatu jundun min junudir rahman. Ya. Kisah itu adalah di antara tentara-tentaranya Allah. Ya. Berapa banyak orang-orang itu kemudian mendapat hidayah karena kisah. Ya. Kisah yang nyata maksudnya ya, kisah yang benar. Berapa banyak orang-orang yang kemudian dia lurus jalannya karena dia mengambil pelajaran dari suatu kisah. Ya. Dan juga banyak orang-orang yang terhindar dari kemadaratan karena dia
mendapatkan pelajaran dari kisah juga. Ya. Oh ternyata orang kalau berbuat begini nanti akhirnya jadi kayak gitu. Lalu dia menghindar. Maka dia kemudian terhindar dari hal-hal yang memudaratkan dirinya. Baik, dirinya yang dimuliakan Allah SWT, apa yang dimaksud oleh Anas bin Malik bahwa perkara-perkara yang di zaman sahabat itu dianggap besar, tapi di masa di mana beliau melihat, di masa tabi'in atau tabi'in akhir, itu dianggap sebagai hal yang sepele. Ahlan wa sahlan Ustaz. Saya lanjutkan dulu Ustaz ya. Bisa jadi ini adalah yang dilihat beliau, ada perkara-perkara yang sebenarnya dosa besar, tapi dianggap dosa kecil. Atau itu dosa, lalu karena mereka mengecilkan urusan dosa, sehingga walaupun bukan dosa besar, tapi diremehkan. Ya. Bisa jadi juga ada perkara-perkara, sebuah kewajiban, sebuah keutamaan yang di zaman para sahabat mereka sangat fokus, mereka sangat perhatian, lalu di masa setelahnya ada kuantitas yang berkurang drastis. Seperti yang dikatakan Abu Sulaiman Ad-Dawarani, suatu kali beliau juga mengalami masa-masa sahabat, kemudian mengalami masa-masa tabi'in. Suatu kali beliau mengatakan di saat malam hari, biasa beliau keluar di malam hari, ya jalan aja di perkampungan, lalu beliau teringat, ya rindu akan masa-masa di masa sahabat banyak yang masih hidup. Ya, beliau mengatakan begini, ya ketika melihat perbedaan itu, di mana di zaman sahabat itu setiap kali melewati rumah pasti penghuni rumah itu sedang dalam keadaan ada yang begadang syar'i gitu ya. Ada yang baca Quran, ada yang sedang sholat, ada yang sedang berzikir, ya. Intinya mereka sedang begadang syar'i, ya. Tapi di masa itu, di masa setelah para sahabat sudah banyak yang wafat, ya, lebih dominan generasi setelahnya, beliau mendapati banyak itu di malam hari itu lengang, ya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, ya. Lalu beliau bergumam, ajibtu anil jannati kaifanama talibuha wa ajibtu anin nari kaifanama haribuha. Saya heran, ya, dengan orang-orang yang katanya mengejar surga tapi dia tidur lelap, ya. Katanya ngejar tapi tidur, kapan tekani gitu ya. Wa ajibtu anin nari kaifanama haribuha. Saya juga heran dengan neraka. Bagaimana ada orang-orang yang mengaku katanya lari menjauh dari neraka tapi dia tidur, ya. Ini tidur apa melayu? Ya. Katanya ingin menjauh dari neraka tapi dia tidur. Nah, itu sebagai ungkapan keheranan beliau, ya, yang membedakan antara masa di mana para sahabat banyak yang masih hidup, di malam hari mereka itu menghidupkan malamnya, lalu masa setelahnya beliau dapati lebih banyak orang yang tidur. Kira-kira kalau Abu Sulaiman Ad-Darani hidup di zaman ini, malam hari itu keliling kampung, kira-kira apa komentarnya? Ya. Masih pada melek enggak? Ya melek, cuman meleknya untuk apa itu masalahnya? Ya. Zaman dhisik melek tinggo salat, tinggo apa yang Ibnu Tamam menyebut sebagai sahar syar'i, ya. Begadang syar'i. Jadi ada begadang yang syar'i, ya. Ya. Ingat pesan Bang Haji, ya. Begadang jangan begadang kalau enggak ada manfaat, ya. Kalau ada manfaatnya boleh begadang, ya. Tapi tadi begadang syar'i, ya. Di antara ulama yang konsisten ataupun sangat bagus membagi malamnya, ya. Dalam hal secara syar'i adalah Imam Syafi'i. Beliau bagi malamnya menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk sholat, sepertiga untuk tidur, ya. Atau tidur dulu, ya. Saya ulang. Sepertiga untuk untuk ilmu, sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk sholat, ya. Itu Imam Syafi'i. Nanti malamnya dibagi berapa bagian? Ya. Satu tanduk alit, ya. Ya. Ada juga yang direwangi tinggo bengi tinggo turu, ya. Jadi turu terus, gitu ya.
Jadi beliau membaginya menjadi 3 bagian ini. Untuk ilmu misalnya, ya namanya ilmu itu ya belajar, ya murajaah, memecahkan masalah-masalah fikih, ya, ziyadah hafalan, nah itu ilmu. Menghadiri pengajian, majelis ilmu, ya, itu ilmu. Ya, kemudian tidurnya sepertiga malam saja. Sepertiganya lagi untuk apa? Untuk sholat. Jadi misalnya diukurnya setelah habis isya sampai subuh. Silahkan dibagi, ya. Dibagi nanti. Kalau dulu Abu Hurairah itu keluarganya dibagi-bagi. Selalu ada di satu waktu itu mesti ada yang baca Quran, ya. Jadi antara isya dengan apa? Dengan subuh, ya. Misalnya ada juga di antara tabi'in yang begitu, ya. Yang ada ketika itu 3 orang tinggal di satu rumah, ibunya, kemudian kakak dan anaknya, ini kakak beradik, ya, 3 orang. Itu setiap malam mereka membaca Al-Quran itu khatam, ya, dikhatamkan oleh 3 orang ini. Jadi yang satu memulai apa? Baca Quran, ya. Yang lain tidur, ya. Kemudian setelah selesai ini dapat sepertiga malam, dia bangunkan yang lain, ya. Dia lanjutkan bacaannya, orang ini tidur. Ya, nanti tetap ada sholatnya juga. Jadi dalam satu malam itu rumah tidak sepi dari apa? Bacaan Quran, ya. Kalau rumah sudah full Quran gitu nggak mungkin demit, ya. Doyan nang kono ra mungkin, ya. Demit ra ndulit, setan ra doyan tenan, ya. Kalau satu rumah yang ketika apa? Di dalamnya itu dibacakan ayat-ayat Quran, ya. Apalagi satu malamnya penuh full, ya. Ora mergo apa? Ono dibedeni lagi, ya. Baca nanti kalau udah aman udah enggak baca lagi, ya. La taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Bedakan rumah kalian dengan kuburan, ya. Sesungguhnya setan akan lari di satu rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalamnya, ya. Ulama juga kemudian memahami termasuk juga ayat-ayat yang lain, ya. Intinya bahwa Al-Qur'an itu menjadikan setan tidak betah tinggal di suatu rumah, ya. Mereka akan enyah dari rumah yang di sana dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, jadi bisa jadi mereka itu mulai menggampangkan atau menganggap remeh keutamaan-keutamaan, atau mereka juga menganggap remeh dosa-dosa, ya. Apalagi di hari ini, hari di mana banyak perkara-perkara haram itu dianggap sebagai hal yang mudah, ya. Hal yang itu di zaman Nabi sesuatu yang besar, riba itu besar, tapi di zaman ini, ya, utang dengan riba itu seakan menjadi hal yang biasa. Wetin Nabi yang orang utang ya ora iso duwe, kan gitu kan. Ya, dianggap sebagai hal yang biasa, ya. Jadi bahkan sudah ada semacam kebanggaan-kebanggaan, ya. Bisa nutup, ya. Nutup apa? Nutup utang tapi untuk ngambil utang yang lebih besar lagi gitu loh, ya. Itu bangga, ya. Dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Nah, zaman di mana Nabi juga sudah memberikan kabarnya, ya'ti 'alan nasi zaman la yubadil mar'u ma akhadha amin halalin amin haramin. Kalau akan datang suatu zaman di mana, ya, orang tidak peduli apa yang dia ambil, dia konsumsi, ya, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Nah, ini di antara zaman yang dikabarkan Rasulullah. Sudah banyak gejala-gejala ini. Dan yang penting lagi, ikhwar sadakumullah, terakhir, umat ini banyak sekali yang tidak mau atau tidak ada ikhtiar untuk belajar, termasuk belajar tentang apa saja yang diharamkan oleh Allah, ya. Belajar keutamaan sudah, tapi belajar tentang apa-apa yang itu dianggap sebagai sebuah dosa, itu kadang-kadang banyak yang menghindar. Padahal belajar tentang keburukan, yakni mengetahui apa itu keburukan, apa saja yang dianggap buruk secara syar'i, itu sama pentingnya dengan seseorang mengetahui apa saja yang wajib, apa saja yang menjadi keutamaan, ya. Maka sangat indah ketika Hudzaifah ibn Yaman, beliau mengatakan, ini tersebut di dalam Sahih Bukhari,
Innan nasa yas'aluna nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil khair. Orang-orang sudah bertanya kepada Rasulullah perihal kebaikan. Amal apa yang masukkan ke dalam surga, amal apa yang paling besar pahalanya, amal apa yang paling dicintai oleh Allah. Orang sudah bertanya kepada beliau. Wa as'aluhu anisyarr. Adapun aku bertanya pada beliau tentang keburukan. Kenapa? Makhafatan ayyudrikani. Karena saya khawatir, takut ya, akan terjerumus ke dalamnya ya. Maka dia tahu, berusaha tahu kalau ada jalan menuju tempat tujuan, dia mengetahui di mana ada jeglongannya, di mana ada tikungan tajam dan sebagainya, maka itu yang akan membuat dia aman. Bukan ketika melihat jalan begitu terjal, begitu sulit, malah kemudian merem, bablas itu ya. Nah, orang yang tidak mau belajar dengan alasan aku ngerti ilmu ini ndak apa-apa itu ya, tanggungan, mending rasa ngerti orang tanggungan. Itu tadi kayak orang yang berjalan ya di jalan yang membahayakan, kemudian dia karena takutnya kemudian milih merem gitu ya. Ya kalau Anda bonceng ya bisa aja ya. Kalau Anda nyetir, sedangkan Anda ini bertanggung jawab apa yang Anda lakukan. Anda ini seorang sopir semuanya. Anda yang mengendalikan seluruh tubuh ini ya, mau berbuat apa. Sehingga Anda kalau celaka ya Anda yang celaka. Ya. Nah, ini hal yang harus kita pahami, kita tetap terus istiqomah belajar tentang apa baik, apa buruk, baik untuk dikerjakan, buruk untuk ditinggalkan. Sehingga kemudian kita tetap menjaga semangat kita berbuat baik dan kemudian juga berusaha sebisa mungkin ya, menjadikan apa yang Allah firmankan dan Nabi sabdakan sebagai patokan barometer ya. Untuk juga tidak kemudian kita menjadikan apa yang dilakukan banyak orang itu sebagai ukuran ya. Dengan mengatakan saya gini-gini aja udah baik kok, bangun nikahi gitu ya. Coba bandingkan dengan para sahabat ya. Bandingkan dengan para tabi'in, bandingkan dengan tabi'in. Dan bandingkan dengan ukuran orang sekarang. Kalau kita ngikuti kebiasaan orang, Allah sudah sampaikan itu, ya. Wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah, sesat, ya. Maka jangan menjadikan patokan orang-orang sudah gini, saya gini udah lumayan, ya. Kalau kita ngikuti ukuran orang-orang, ya, kita nanti akan ikut tersesat, ya. Maka tetap jadikan patokan, ya, atau sebagai keteladanan sebuah generasi, ya generasi terbaik yang kita jadikan sebagai ukuran. Artinya kita jangan mengaku ya, baik sebelum kita memang mengikuti apa yang sudah dikerjakan oleh orang terbaik atau generasi terbaik umat ini. Ya. Dan memang umat ini juga akan tidak baik kecuali dengan melakukan apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya. Lantas luhahadil ummah illa bima salahabi awwaluha. Tidak akan baik umat ini kecuali dengan cara apa yang telah baik dilakukan oleh generasi pendahulunya di kalangan para sahabat. Ini dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.